Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang perbandingan kosakata, izinkan saya untuk membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes. Sebagai penghormatan, saya akan membacakan komentar dari warganet Maledes. Lagi Jawa Hama AQ78 mengklaim perkataan marhaen itu berasal dari kosakata Jawa. Warganet Maledes ini merujuk kepada episode 185. Hello Jawa Hama AQ78, marhaen ataupun marhain itu berasal dari perkataan Arab lah bahlul. Kau orang nih betul-betul badut penghibur lah. Kau itulah yang betul jadi badut penghibur. Kau itulah obat awet muda warganet Indonesia. Marhaen di dalam video saya tidak pernah saya sebutkan sebagai kosakata yang berasal dari bahasa Jawa. Jadi lu mau ngatain marhaen itu dari Arab, ya udah terserah. Tapi untuk pengetahuan kamu saja ya, marhaen itu adalah kosakata yang ditemukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama. Presiden yang dicintai oleh warganet Maledes, yaitu Presiden Soekarno. Jadi, kalau mau buka mulut itu, dipikir dulu. Marhaen itu adalah nama orang Sunda. Apakah menurut warganet Maledes ini, Sunda itu sama dengan Jawa? Mungkin iya, karena untuk kalian, mau itu Sunda, mau itu Jawa, mau itu Minang, kan semua kalian masukkan sebagai Melayu. Lagian kalian kok takut banget sih sama Jawa? Apa sih? Dari Mas Bambang Khadar. Bacot jadi bacut di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Apakah ada kosakata bacut atau kebacut yang maknanya terlanjur di Kamus Maledes? Saya sudah cek, tidak ada kosakata bacut atau kebacut sampai hari ini. Tapi nggak tahu, mungkin kalau untuk edisi berikutnya, karena warganet Indonesia ada mengatakan kosakata bacut, ya mungkin bisa ada itu nanti kosakatanya. Dari Mas Edi Surono. Coba bahas kosakata nekat. Apakah di kamus bahasa Maledes ada? Kosakata pertama yang ingin kita bicarakan, nekat. Nekat itu mempunyai dua ejaan. Ejaan pertama yang berakhiran T, dan itu adalah kosakata yang umum atau yang baku di Indonesia. Sedangkan yang tidak baku adalah yang berakhiran D, mempunyai definisi berkeras hati, dengan keras atau kuat kemauan. Definisi kedua, terlalu berani, dengan tidak berpikir panjang lagi. Definisi ketiga, tidak memedulikan apa-apa lagi karena putus harap, hilang akal, malu sekali, dan sebagainya. Definisi keempat, tetap tidak mau mengalah, menurut, menyerah, dan sebagainya. Bersikeras, mengotot. Apakah ada kosakata nekat di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, tapi ditulisnya itu adalah yang berakhiran D sebagai kosakata yang umum digunakan di Maledes. Apa definisinya? Nekat, akhirannya D, itu sinonim dengan menekat. Sinonim dengan menekat. Didefinisikan sebagai satu, keras atau kuat kemauan, tabah, serta cekal hati. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kedua,
Tidak berasa takut-takut lagi, terlalu berani. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Ketiga, tidak mempedulikan apa-apa lagi untuk melakukan sesuatu. Tidak berpikir panjang lagi. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Keempat, tidak mau mengalah, berkeras kepala, berdegil. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Bedanya adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bakunya adalah nekat, pakai T. Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides itu nekat, pakai D. Apakah ada kosakata nekat yang pakai T di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Ada dong. Rugi kalau nggak ada. Kan untuk bisa menambah perbendaharaan kosakata. Dan tertulis jelas, nekat pakai T di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides itu sinonim dengan nekat yang pakai D. Kalian tuh ada nggak sih kosakata baku dan tidak baku? Dari Mas Danang, apakah ada kosakata karnaval di Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Karnaval, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi sebagai pawai dalam rangka pesta perayaan, biasanya mengetengahkan bermacam corak hal yang menarik dari yang dirayakan itu. Jadi penekanannya itu adalah kepada pawai. Jadi ada nanti karnaval kesenian, karnaval kemerdekaan, dan karnaval budaya. Apakah ada kosakata karnaval di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Gak ada. Tapi ada kosakata karnival. Jadi kayak karnivora gitu ya. Didefinisikan sebagai pesta besar-besaran biasanya disertai oleh perarakan, acara meriah, dan sebagainya. Yang kedua, pesta ria bergerak. Kalau teman-teman perhatikan, definisi karnival di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides itu kurang lebih sama dengan definisi karnaval di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena apa? Karena di sana disebutkan ada perarakan. Namun, kalau kita melihat pola dari definisi kosakata karnival di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides itu bukan pawai, tapi penekanannya kepada pesta. Dan kalau kita melihat di definisi kedua kosakata karnival di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides tertulis pesta ria bergerak. Jadi itu pesta diadakan misalkan dalam 1 bulan 4 kali, tapi dengan kota yang berbeda. Jadi misalkan pesta minggu pertama di kota A, pesta kedua di kota B. Tapi isi pestanya sama. Coba cek di Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, arti bacot, cocot, cangkem, congor. Saya akan mengambil satu kosakata saja, yaitu congor. Tapi nanti itu banyak turunannya. Congor di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sinonim dengan jungur. Sedangkan jungur mempunyai definisi yaitu moncong yang panjang, istilah kedua berkaitan dengan pelayaran, yaitu haluan kapal. Apakah ada kosakata congor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Ada dong, masa nggak ada? Namanya aja FOMO, ya kan? Congor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides itu adalah pungutan kosakata Jakarta yang mempunyai sinonim jongor. Perhatikan bedanya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, congor itu sinonim dengan jungur. Tetapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, congor itu sinonim dengan jongor. Apa definisi kosakata jongor menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Jongor itu didefinisikan muncung yang panjang
pada kumbang, ikan, dan lain-lain. Diberikan contoh, jongor babi, jongor perahu, bahagian hadapan perahu yang panjang tirus. Sama nggak definisi jongor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini dengan jungur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Saya jadi penasaran, teman-teman. Saya ingin melihat kosakata cungur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cungur itu mempunyai dua definisi. Definisi pertama, bahasa yang kasar, yaitu moncong, congor, jungur. Dan itu adalah kosakata yang dipertuturkan di Jakarta. Yang kedua, bagian kepala hewan yang menonjol termasuk rahang, mulut, dan hidung. Itu definisi cungur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kosakata cungur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Rugi kalau nggak ada. Nggak bisa menambah perbendaharaan kosakata itu nanti. Cungur itu didefinisikan sinonim dengan jongor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Apakah ada kosakata jungur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada. Wah, gimana sih kalian? Katanya kalian mau menambah perbendaharaan kosakata. Saya ingin melihat definisi kosakata jongor di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jongor di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah alat dari kayu yang mengitari tanaman ladang, digunakan untuk melindungi tanaman ladang dari gangguan babi hutan. Coba bandingkan, apa definisi jongor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada berkaitan dengan kayu yang mengitari tanaman ladang. Kalau di dalam bahasa Indonesia, jongor itu lebih ke arah pagar. Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, jongor itu sama dengan congor, yaitu mulut panjang, dan juga sama dengan haluan kapal. Jadi kalian masih mau mengatakan bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Malaysia. Definisi jongor aja udah beda, ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!